Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang saya hormati. Saya akan mulai presentasi saya dengan mengajukan satu pertanyaan sederhana. Haruskah rencana kota berpihak? Pertanyaan ini kelihatan sederhana, tapi tidak demikian jawabannya. Bisa ke layar yang besar ya? Oke, saat ini kita terseret ke dalam percaturan sederet isu global. Pemanasan global, perubahan iklim, keberlanjutan, revolusi hijau, dan sebagainya, dan sebagainya. Namun kita lupa bahwa sebenarnya ada isu yang mendasar yang lebih penting untuk mendapatkan perhatian kita, yaitu berlangsungnya transformasi peradaban dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Transformasi ini tidak berlangsung di ruang hampa, tapi membutuhkan ruang nyata untuk memungkinkan proses transformasi itu beroperasi. Salah satu ruangnya itu adalah ruang kota. Lalu apa pengertian tentang kota? Dalam konteks ini, pengertian kota itu adalah merupakan akumulasi dari produk-produk pengambilan keputusan oleh banyak pihak, kelompok, individu, pemerintah, swasta yang berlangsung dalam satu kurun waktu. Jadi kalau Jakarta umurnya 500 tahun, maka dalam 500 tahun itu berbagai kebijakan pembangunan telah dilahirkan sejak zaman prakolonial, kolonial, kemerdekaan, dan seterusnya. Dia juga merupakan manifestasi fisik dari kekuatan-kekuatan yang membentuknya, yang pada waktu pembentukannya berdasarkan dilandasi oleh norma-norma yang berlaku pada waktu itu. Jadi layers yang dibangun oleh Belanda misalnya akan berbeda dengan zaman kemerdekaan. Zaman kemerdekaan pun terjadi dari urutan-urutan zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat telah berlangsung transformasi peradaban, yaitu dari agraris ke industri, industri ke jasa, jasa ke informasi, informasi ke apapun yang akan terjadi di masa depan. Di negara barat atau negara maju, transformasi itu terjadi secara beruntun dan makan waktu lebih dari 1 abad. Sedangkan di Indonesia atau negara-negara berkembang pada umumnya, dia berlangsung dalam ruang dan waktu yang sama. Jadi kelihatan bahwa merencanakan kota di negara yang sedang berkembang itu akan lebih kompleks ketimbang merencanakan kota di negara yang sudah maju. Kenyataan itu maka dibutuhkan adanya rencana kota yang mampu membimbing atau membawa transformasi ini untuk mencapai tujuannya. Nah, pengertian rencana kota itu sendiri apa? Dia merupakan proses alokasi dan realokasi sumber daya kota, baca itu lahan dan modal, yang dilakukan sedemikian rupa agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan merata bagi semua anggota masyarakat. Kedengaran indah, tapi susah untuk dicapai. Karena begitu kita tidak berpihak, maka itu berarti kita tidak adil. Makna adil pun berbeda-beda bagi setiap individu atau kelompok karena perbedaan latar belakang seperti pendidikan, lingkungan hidup sosial, ekonomi, agama, gender yang mempunyai persepsi sendiri-sendiri tentang pemanfaatan ruang. Karena rencana kota itu seharusnya tidak Karena itulah rencana kota itu seharusnya tidak berpihak. Sebab apabila rencana kota sudah berpihak, maka itu berarti tidak adil. Ilustrasi di bawah ini menunjukkan
sekedar contoh sederhana bagaimana ruang kota itu dibagi-bagi dari segi transportasinya lebih banyak didedikasikan kepada mobil, sedangkan kepada pedestrian sangat minimum. Berarti sudah jelas di sini alokasi ruangnya itu tidak berkeadilan. Lalu bagaimana dengan Jakarta? Jakarta itu memiliki wajah yang penuh dengan kontras, ditandai secara gamblang dengan dualisme sosial, kultural, ekonomi, baik secara fisik maupun non-fisik. Dua kelompok masyarakat sosial ekonomi yang keberadaannya seakan mengandung konflik, namun kenyataannya hidup berdampingan, saling membutuhkan atau coexist. Konsentrasi kekayaan serta investasi modal memang telah membawa perubahan yang cepat pada tatanan kehidupan Jakarta secara fisik. Namun sayangnya belum banyak membawa perubahan perilaku bagi para sebagian warganya. Ini adalah sekedar contoh investasi modal yang telah ditanamkan di Jakarta. Tapi di sisi lain dari lanskap kota, kita masih menemukan hal seperti ini. Ya, ini misalnya bagaimana pedagang kaki lima yang jual makanan itu mempunyai hubungan khusus dengan mereka yang berkantor di gedung yang formal. Jadi kalau kita lihat dari presentasi tadi, maka kualitas urbanisasi sebenarnya masih rendah. Bagaimana kita sekarang mengukur kualitas urbanisasi itu? Karena kalau urbanisasinya baik, maka dia bisa membawa masyarakat menjadi masyarakat yang maju. Kalau dilihat dari kualitas fungsi, dari segi aksesibilitas belum memadai. Konektivitas masih buruk. Kemudian isu banjir dan kemacetan belum tuntas. Dari aspek visual, organisasi visual masih buruk dan kurang informatif. Itu sekedar contoh. Dari segi lingkungan masih belum ramah lingkungan, sampah, polusi, sanitasi masih tidak memadai. Ini adalah contoh yang unik yang terjadi antara perbatasan formal dan tidak formal. Karena aksesibilitas dalam pengertian aksesibilitas terhadap opportunity itu tertutup dengan adanya pagar, maka masyarakat menjebol tembok yang untuk menghubungkan sisi satu dari titik itu dengan sisi lainnya, sisi informal ke sisi formal. Oleh karena itu, menurut hemat saya, ruang antara yang kondusif untuk mempertemukan sektor tradisional dan modern yang saling menentukan mutlak untuk diperlukan keberadaannya. Ini sebagai contoh sebagai model ruang antara. Di sebelah kiri adalah rencana formal yang kemudian diminta dibangun akses yang warna putih itu ke opportunity yang ada di gedung-gedung besar itu, sehingga bisa menciptakan ruang antara yang betul menghubungkan sektor formal dan tidak formal pada tempat yang kondisinya kondusif. Ini juga salah satu contoh yang tadinya aksesibilitas dan komunikasi buruk bisa menjadi baik dengan lahirnya MRT. Kita menciptakan akses-akses baru di antara gedung yang tadinya tidak ada. Dan ini sudah merupakan guidelines yang dipakai secara resmi di Pemda DKI. Ya, ya, lanjut. Sebelah kiri ada gambar yang kondisi pada waktu trotoar itu masih lebih sempit
dan tidak nyaman untuk dilewati. Sebelah kanan adalah setelah dikembangkan untuk menciptakan ruang antara yang baru dan sekarang lebih kondusif untuk dipakai sebagai pedestrian dengan harapan orang lebih banyak menggunakan transport publik ketimbang menggunakan kendaraan sendiri. Ini juga salah satu contoh dari pengadaan ruang antara. Perbedaannya dengan yang sebelumnya tadi, yang tadi adalah menambahkan ruang antara di daerah-daerah swasta, artinya realokasi dari peruntukan yang di swasta itu berbesar ruang antara, sedangkan yang ini memperbesar ke arah jalan. Maksudnya sama, cuma caranya yang berbeda. Konektivitas juga menjadi lebih bagus dengan adanya transportasi MRT yang memungkinkan orang untuk menuju ke tempat tujuannya dengan lebih cepat ketimbang yang sebelum ada MRT, di mana kalau seseorang datang dari arah selatan menuju utara, dia harus dan akan menuju ke bangunan di sebelah kanan jalan akan lebih sulit. Ini salah satu contoh juga di mana kepentingan publik itu diutamakan meskipun melewati alokasi lahan yang dimiliki oleh pemilih yang berbeda-beda. Nah, ini kejadian yang lucu, di mana penambahan alokasi ruang untuk ruang antara akan meminjam tanah milik properti swasta privat. Jadinya seperti ini, sebagian ada di daerah publik, sebagian dari daerah swasta. Jadi ada public access on private property. Mulanya berlangsung dengan baik, lama-lama entah karena apa sebabnya ditutup kembali dengan pagar. Dan kemudian malah lebih buruk lagi ditambah kabel kawat. Ya, sama juga halnya dengan ini. Yang tadinya ada pagar di antara trotoar umum dan halaman yang akhirnya berhasil disatukan melalui program pembangunan ruang antara. Setelah sekian tahun kembali lagi ke asalnya, dipagarin lagi. Aspek keadilan dan tata ruang memang tidak bisa melulu diukur secara kuantitatif karena menyangkut dengan sistem tata nilai yang berbeda-beda dari satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya dan dari waktu ke waktu yang berbeda. Artinya keadilan itu bisa dicapai untuk ini hari, tapi untuk tahun depan keadilan itu normalnya sudah berubah. Kalau keberpihakan harus diambil, maka aspek kepentingan umum harus diutamakan. Keadilan bukan sesuatu yang jatuh dari langit, tapi sesuatu yang setiap saat harus selalu diperjuangkan. Bagaimana menurut Anda?